Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah puasa di 10 hari terakhir. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikut risalah beliau. Sahabat YBM Permata Hati yang berbahagia, satu konsep yang sangat penting di dalam kehidupan beragama Islam adalah tentang bagaimana dikenalkannya konsep tentang iktikaf. Jadi kalau kemudian kita bandingkan di dalam konteks kehidupan kita, maka kita punya kehidupan itu selama 365 hari. Konsep yang sangat sederhana di dalam Islam, bahwa di dalam konteks kehidupan kita punya waktu selama 365 hari dalam kalender Masehi ya. Sahabat YBM Permata Hati yang dirahmati Allah SWT, dalam konsep Islam kita dikenalkan dalam konteks terminologi yang namanya iktikaf, yaitu kita kemudian berdiam diri selama 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita punya waktu 365 hari dalam kalender Masehi, atau ya sekitar 350-an sampai 355 hari di dalam kalender Hijriah. Di dalam waktu 365 hari itu, maka kemudian Allah itu hanya meminta waktu kita sebanyak 10 hari. Dibandingkan dengan waktu yang kemudian diberikan Allah kepada kita untuk kemudian mengurusi urusan kita, baik itu kemudian urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tetapi di 10 hari terakhir kita betul-betul diminta oleh Allah SWT untuk berkonsentrasi, memperbanyak ibadah kita kepada Allah SWT. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kemudian kita memaknai bagaimana manifestasi perwujudan ibadah kita, optimalisasi di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Allah SWT menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka bentuk peribadahan yang bisa kita lakukan, optimalisasi kita di 10 hari terakhir, pertama adalah kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Kapanpun itu, ya, setiap saat, setiap waktu, ini harus kemudian kita optimalkan. Artinya apa? Bahwa memang 10 hari terakhir itu saat-saatnya kita kemudian mendekat pada kalam Allah. Tidak hanya sekedar membaca, saya pikir ya, tetapi kemudian kita juga mentadabbur setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak sampai selesai. Ya, setidaknya di dalam 10 hari terakhir kita punya kesempatan untuk paling tidak memahami makna kandungan ayat-ayat Allah SWT yang ada di juz 30 misalnya. Kita cek kemudian kitab-kitab tafsir yang mampu menjelaskan bagaimana juz 30 yang ada di dalam Al-Quran. Saya pikir semua bisa diakses secara digital sekarang. Yang kedua, Allah SWT menyampaikan di ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan kemudian kita diminta oleh Allah SWT untuk kemudian memperbanyak doa. Artinya apa? Allah mengatakan kepada kita ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kemudian kita itu berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Maka 10 hari terakhir ini perbanyaklah untuk kemudian berdoa kepada Allah SWT. Banyak doa-doa yang kemudian kita panjatkan, banyak doa-doa yang kemudian kita haturkan kepada Allah SWT. Allah itu berbeda dengan pasangan kita ya, berbeda dengan istri kita, berbeda dengan suami, bapak ibu semuanya. Yang kalau kemudian diminta banyak-banyak itu kadang-kadang grundel gitu. Tapi Allah itu tidak. Justru kemudian semakin kita meminta kepada Allah SWT semakin banyak, Allah SWT justru semakin senang dengan kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul Al-Malik, Allah itu betul-betul merajai. Allah itu kemudian Ar-Razak, Allah itu kemudian Maha memberi rizki. Allah itu kemudian kalau kita minta ampun kepada Allah SWT, kemudian kita berdoa, ya Allah, ya Ghafar, ya Rahim, ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Maka kemudian Allah akan semakin senang dengan doa-doa kita yang kita panjatkan. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat YBM Permata Hati, perbanyak doa kepada Allah SWT di 10 hari terakhir. Wabil khusus ketika kemudian menjelang berbuka puasa atau sepertiga di malam terakhir, sepertiga di dalam bulan Ramadan. Menjelang sahur itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita kuatkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting ketika
Bicara tentang Al-Quran, selain kemudian kita membaca, kemudian mentadaburi tentunya. Lalu kemudian kita juga diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang tidak kalah penting adalah kita juga melakukan ibadah-ibadah lisaniyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian perbanyak wirid, perbanyak zikir, maksimalkan zikir pagi, maksimalkan zikir petang. Malam hari kemudian ya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akan lebih baik kalau kemudian kita mampu lakukan itu di dalam masjid ya. Artinya kemudian kita mampu melaksanakan di dalam masjid, entah itu kemudian sendiri atau bersama dengan teman-teman kita misalnya. Wabil khusus ketika kemudian berada di sepertiga malam yang terakhir. Perbanyak wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu dengan teman kita, entah itu kemudian sendiri. Ya, entah itu kemudian dengan membaca wirid-wirid tertentu yang bisa jadi kita nggak hafal, boleh. Kemudian kita membaca, boleh. Sangat boleh sekali. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan dalam rangka interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wabil khusus ada aspek yang lain yang bisa kita kuatkan ya. Bahwa di dalam 10 hari terakhir itu, yang keempat, kita juga kemudian diminta untuk memperbanyak bersedekah, memperbanyak kemudian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat puasa itu, sahabat YBM Permata Hati, bukan hanya menuju kesalehan kita secara personal, tetapi pun hakikat puasa itu sebenarnya adalah mewujudkan kita kesalahan secara sosial. Kenapa bisa begitu kita lihat misalnya? Ada orang yang kemudian dia tidak kuat puasa karena sakit misalnya, atau karena dia menyusui, atau karena dia hamil. Maka dia tidak menjalankan ibadah puasa. Puasa yang ibadah personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergeser menjadi ibadah yang sifatnya sosial. Yaitu apa? Kita diminta untuk membayar fidyah misalnya. Membayar fidyah itu kan urusannya bukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kemudian uang atau makanan tidak kita berikan langsung kepada Allah, tidak. Tetapi uang ataupun makanan pokok itu kita berikan kepada fakir miskin yang kemudian membutuhkan. Artinya kesalahan sosial yang kemudian kita bangun. Secara khusus juga ketika kemudian mendekati akhir Ramadan, kita kemudian diminta untuk membayar zakat. Maka zakat atau beras yang kemudian kita keluarkan kalau di Indonesia atau makanan pokok yang kita keluarkan, itu tidak langsung kita berikan kepada Allah dalam berupa beras, bukan. Tetapi yang kita berikan adalah makanan pokok itu kita berikan kepada fakir miskin, kepada mereka yang kemudian membutuhkan. Artinya apa? Bahwa orientasi puasa hakikatnya bukan hanya kesalehan kita secara personal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kesalehan yang dibangun adalah kesalehan secara sosial. Dan sedekah dan infak itu adalah cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kemudian mendidik kita. Bukan Anda, antum itu bukan hanya pintar soleh secara personal, tidak. Tetapi kamu itu harus kemudian juga soleh secara sosial. Maka kalau kemudian soleh secara personal sudah terbangun, maka kemudian kesalahan secara sosial sudah terbangun, maka insya Allah di dalam 10 hari terakhir ini atau di dalam pasca Ramadan nanti kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang kemudian mampu menebar manfaat, mampu menyelami, mendalami, mentadaburi, memahami, dan kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran yang kemudian secara khusus turun di bulan Ramadan di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Sahabat YBM Permata Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk memaksimalkan potensi kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan sibuk ya, untuk packing parcel, jangan sibuk untuk packing hampers, jangan sibuk untuk kemudian pergi ke mall dan yang lain-lain. Maka selesaikan, Allah itu hanya meminta waktu 10 hari saja kepada kita untuk beribadah semaksimal mungkin. Selamat menjalankan iktikaf di bulan Ramadan. Ajak anak-anak, ajak istri, ajak kemudian keluarga dan teman-teman yang berada di sekitar jamaah masjid supaya apa? Masjid kita kemudian makmur dan memakmurkan. Nasrul minallahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.